Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini nama anak perempuan Nikita Mirzani, Laura Mizani alias Loli, belakangan menjadi sorotan lantaran berulang-ulang memposting unggahan yang menarik perhatian seperti ungkapan bucinnya kepada sang kekasih Fadel Bajideh yang dianggap seperti ayahnya sendiri, kemudian permintaan maaf karena sering emosian di media sosial, hingga video dirinya yang menangis histeris seorang diri saat berada di London, Inggris. Menariknya lagi, Loli pun kemarin kembali memposting unggahan lain yang menyebut bahwa dirinya tak sudi dikait-kaitkan lagi dengan ibundanya Nikita Mirzani semenjak dicoret namanya dari kakak. Lalu seperti apa cuitan selengkapnya dari Loli itu? Benarkah kini Loli bukanlah perkara penting yang harus diperjuangkan oleh Nikita Mirzani lantaran masih ada 2 anak laki-lakinya yang harus menjadi perhatian utama dan prioritas? Lalu seperti apa pula Nikita Mirzani yang merasa tidak gagal menjadi seorang ibu meski sedang berkonflik dengan Loli? Dan seperti apa pula saran serta pesan dari seorang ustadz untuk Loli yang tetap harus menghargai seorang ibu, mengingat surga berada di bawah telapak kaki ibu? Dan bagaimana pula Dito Mahendra yang pernah membuat Nikita Mirzani merasakan dinding penjara, kini justru berbalik, di mana Dito yang kini masuk penjara karena kasus kepemilikan senjata ilegal, hingga berkasnya pun sudah dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengenai Laura Mizani alias Loli, anak sulung Nikita Mirzani yang menangis sesegukan seorang diri di London baru-baru ini menuai sorotan dari warganet. Tak hanya bertanya-tanya mengapa Loli terlihat menangis sejadi-jadinya, netizen pun menduga-duga jika tangisan Loli ada hubungannya dengan sang ibu yaitu Nikita Mirzani. Namun, usai sebelumnya memposting tulisan panjang yang berisikan permintaan maafnya, lantaran belakangan sering mengamuk atau emosi karena ada perasaan yang ia pendam, Loli pun terlihat kembali memposting unggahan terbarunya yang berisikan tentang dirinya yang sudah tak sudi lagi dikait-kaitkan dengan sang ibu. Ya, Loli kembali berkoar-koar di media sosial gara-gara kerap dikaitkan dengan Nikita Mirzani setelah kabar namanya dicoret dari kartu keluarga atau KK yang sempat bikin geger publik. Bahkan dari pengakuan Loli, sejak dirinya dicoret dari KK, Loli pun tak pernah menyenggol lagi ibu kandungnya itu hingga sampai saat ini. Aku cuma mau bilang untuk kalian yang menghujat, boleh menghujat, terserah kalian mau ngapain juga. Tapi jangan bawa-bawa atau menyangkut pautkan beliau alias ibuku dengan hidup aku lagi. Tulis Loli. Selain itu, Loli mengklaim bahwa video-video soal dirinya yang melintas berbagai aplikasi media sosial adalah konten jadul, hingga meminta jangan bawa-bawa nama Nikita Mirzani karena tidak ada sangkut pautnya lagi. Kalau misalnya muncul di FYP TikTok atau beranda Instagram, berarti itu video lama yang dulu-dulu. Biarin hidup beliau bahagia, tenang, dan nggak ada drama dan hidupku juga. Seperti yang kalian bilang sudah dikeluarin dari kakak. Jadi jangan lagi bawa-bawa beliau karena sudah nggak ada sangkut pautnya sama aku lagi ya semuanya. Jangan suka memancing-mancing atau mengadu domba antara manusia, bisa? Udah berapa kali gue minta maaf mama gue? Buset. Sebelum lo suruh gue juga udah lakuin.
Gila, sebelum kalian pada suruh gue minta maaf, gue udah minta maaf duluan. Tapi nggak pernah gue spill, kan? Buat apa juga gue minta maaf, tapi gue harus kasih tahu di ini. Lagian juga gue sama mama gue juga udah nggak ada apa-apa lah, ya. Mama gue hidup, mama gue happy sama hidupnya, ya udah. Gue juga happy sama hidup gue, udah jalannya masing-masing aja. Lu gue sepada ribet deh, gue aja nggak ribet. Semenjak berseteru dengan Loli, Nikita memang menghadapinya dengan santai bahkan tak peduli. Lantaran keputusan sang anak yang memang ingin hidup bebas di usianya yang terbilang belum cukup dewasa. Bahkan aktris 37 tahun itu pun mengakui bahwa kini Loli bukanlah perkara penting yang harus diperjuangkannya, lantaran masih ada 2 anak laki-lakinya yang harus menjadi perhatian utama dan prioritas. Bahkan Nikita pun tak berharap Loli pulang ke Indonesia karena tak mau kedua anak laki-lakinya terkontaminasi dengan perilaku Loli, mengingat Nikita tidak bisa memantau kedua anak-anaknya selama 24 jam. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Loli dan Nikita Mirzani sepertinya memiliki ego yang sama-sama besar dan keras. Keduanya pun kekeh dengan pendiriannya masing-masing hingga komunikasi antara ibu dan anak itu pun terputus. Bagaimana tidak, dari pengakuan Nikita bahwa dirinya telah diblokir oleh Loli semenjak sering adu argumen, sehingga untuk komunikasi pun tidak ada sama sekali. Atas aksi yang dilakukan Loli dengan memblokir nomor telepon ibundanya itu, Nikita sebagai seorang ibu yang berjuang membiayai hidup anak-anaknya seorang diri pun meradang, hingga tak mau memantau ataupun peduli dengan Loli yang kini tengah berada di London, Inggris untuk bersekolah. Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih kontak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Ya iya dong, kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK, dia nanya apakah kamu masih mau membiayai, saya bilang kan tidak. Gitu, nggak ada. Apalagi Kalau dia pacaran sama TikToker. nggak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia,
saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Loli memang mengaku bahwa dirinya tak begitu peduli lagi dengan ibundanya pasca dirinya sudah tidak ada lagi namanya di dalam kartu keluarga. Namun pasca mengaku tidak peduli dicoret dari kakak, Loli baru-baru ini diketahui terlihat menangis histeris seorang diri saat berada di London, Inggris. Sementara itu Nikita Mirzani pun menanggapi ketika Loli bersyukur namanya dicoret dari kakak hingga soal Loli yang menangis terseduh-seduh. Lu kan udah dikeluarin dari kakak. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu. Karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti-pasti aja lah. Terus kalau ada yang nangis, kenapa kalian ngadunya ke saya? Kenapa kalian ngadu ke saya? Kalau ada yang nangis ya biarin aja. Mau nangis kayak, mau ngeraung-ngeraung kayak, mau jungkir balik kayak, mau terjun kayak dari gedung, biarin. Kalau kalian care, kalian yang urus lah. So what? Ngapain kalian ketiknya ke sini? Nggak ada urusan sama saya. Lalu seperti apa pula Nikita Mirzani yang merasa tidak gagal menjadi seorang ibu meski sedang berkonflik dengan Loli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Ya, sebagai anak dari Nikita Mirzani, Loli memang terbilang anak selebritis yang beda dari yang lain. Di mana di usianya yang baru memasuki 16 tahun, namun sudah terlihat bak wanita dewasa. Hal itu terlihat dari tutur katanya, perilakunya, hingga konfliknya dengan sang ibu. Bahkan di usianya yang masih terbilang remaja itu, Loli pun terbilang anak yang nekat. Lantaran berani menimba ilmu seorang diri di London, Inggris tanpa pengawasan dari orang tuanya langsung. Bahkan mengenai urusan asmara, Loli pun berani mengungkapkannya via media sosial dengan siapa dan seperti apa sosok dari kekasihnya itu. Menariknya lagi yang juga sempat membuat kehebohan, Loli pun sempat kepergok mempromosikan permainan judi daring lewat akun media sosial pribadinya beberapa waktu lalu. Melihat gelagat sang anak yang dirasa cukup berbeda dan jauh dari usianya, lantas seperti apa Nikita Mirzani yang merasa tak gagal menjadi seorang ibu meski kini tengah berkonflik dengan Loli? Enggak lah, kalau gagal mah udah gue picak, udah gue nggak gagal lah. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gue nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak, kalau gagal anak gue yang dua gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Melihat konflik yang berkepanjangan antara Loli dan Nikita Mirzani, tentu saja hal ini mematik perhatian semua kalangan termasuk para ulama. Lantas, seperti apa saran dan pesan dari Ustadz untuk Loli yang tetap harus menghargai seorang ibu, mengingat surga berada di bawah telapak kaki ibu? Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan.
mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa, fisik, lahir batin seorang anak. Sampai disebutkan dalam sebuah makalah hadisnya, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu. Disebutkan di sini li abika, tapi menjadi dua, ayah dan ibu. Dalam Islam itu ada kalimat waliduk yang melahirkan, ada abawai, siapapun dia, apa paman, apa orang tua angkat. Nah, apalagi orang tua kandung. Maka Al-Quran menyebutkan wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa ilaikal masir. Disebutkan Allah memberikan wasiat kepada seluruh manusia bahwa hendaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibumu yang melahirkan, yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya, umuk merupakan baru abuk, 3 kali terutama ibu. Ya, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Abuka, bapakmu. Jadi sampai 3 kali disebutkan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga terletak pada telapak kaki ibu. Betapa begitu hebatnya derajat ibu. Nah, jadi satu sisi buat Loli, siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak, tetap kesalahan orang tua sehebat apapun, ya, terlihat buruk, ya, perilakunya, ibadahnya, bahkan mungkin dia tidak taat, tetap, ya, orang tua harus dihormati. Bagaimanapun tidak memberikan pendidikan yang baik kepada seorang anak, tapi tetap, karena ibu adalah pintu surganya bagi dia untuk bisa sampai mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Meskipun orang tua itu tidak taat, apalagi taat. Gitu. Maka hendaknya ya seorang anak tetap takzim, terlepas orang tua itu baik atau tidak ada urusan, karena urusannya dia dengan Allah. Perkara nanti orang tua belum soleh, dia pun punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa pula Dito Mahendra yang pernah membuat Nikita Mirzani merasakan dinding penjara? Kini justru berbalik, di mana Dito yang kini masuk penjara karena kasus kepemilikan senjata ilegal, hingga berkasnya pun sudah dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di lain kisah dramanya dengan sang anak, kisah kontroversi lainnya yang menyangkut Nikita Mirzani baru-baru ini juga kembali menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Pemirsa tentu ingat dengan polemik Nikita dengan Dito Mahendra, di mana beberapa waktu lalu Nikita yang harus mengalami nasib sial lantaran dijebloskan ke penjara pada Oktober 2022 lalu oleh Dito Mahendra atas kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kala itu Nikita pun mau tak mau harus menjadi penghuni rutan kelas 2B Serang dari 25 Oktober hingga 13 November 2022. Hingga kekesalan dan amarah pun seringkali terlontar dari diri Nikita. Bahkan Nikita pun kala itu berjanji jika suatu saat Dito Mahendra akan mengalami nasib yang sama dengannya, yaitu merasakan dinginnya dinding penjara. Dan benar saja, atas kasus kepemilikan senjata api ilegal, Dito Mahendra yang kini ditetapkan sebagai tersangka rupanya akan terancam 20 tahun hukuman penjara, mengingat dirinya dengan sengaja menguasai dan menyimpan senjata api ilegal tanpa adanya dokumen dan juga izinnya. Kini berkas Dito Mahendra pun sudah P21 atau lengkap, hingga berkas tersebut pun akan dikirim ke kejaksaan sekaligus menyerahkan tersangka Dito dan juga barang buktinya. Dari hasil penyidikan yang kita laksanakan, yang bersangkutan menguasai dan menyimpan, itu salah satu unsur penyidikan yang kita dapatkan. Tapi untuk seperti tadi disampaikan oleh itu tidak bisa,
bisa kita buktikan tentang menjual dan lain sebagainya. Jadi unsur yang terpenuhi dalam hal ini menguasai dan memiliki senjata api, baik senjata api maupun amunisi. Kebetulan yang bersangkutan adalah mempunyai hobi menembak dan terdaftar dalam Perbakin. Jadi sebatas itu, namun walaupun dia memiliki keanggotaan, kewajiban secara formil senjata-senjata itu harus memiliki izin dan ada dokumennya. Ya. Tidak boleh kita memiliki senjata api tidak ada dokumen, bahkan menyimpan dan lain sebagainya. Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih belum membuka perolehannya. Kami tetap menyelidiki terkait apakah hubungan peredaran senjata api yang ada saat ini atau seperti apa, kita masih mendalami. Motif dia yang jelas kami secara fakta hukum dia menyadari bahwa itu juga dilarang, tapi tetap nekat melaksanakan, berarti dia sudah berani nabrak hukum. Itu saja untuk koleksi yang bersangkutan. Undang-undang nomor 12 tahun 651 itu ancaman hukuman tertinggi adalah 20 tahun. Berkas coba kita kirim ke kejaksaan berapa kali, ada berapa P19 dan alhamdulillah sekarang bisa kita penuhi oleh penyidik, selanjutnya dinyatakan lengkap dan hari ini kita serahkan kejaksaan tersangka dan barang bukti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.